Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 12 OTKP 1 dan 12 OTKP 2. Selamat pagi dan semoga selalu disehatkan dan selalu disemangatkan untuk selalu belajar meskipun hanya melalui online. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi terakhir dalam bab menulis cerita sejarah. Nah, mohon disimak dengan baik karena minggu depan kita akan langsung ulangan harian. Menulis cerita sejarah pribadi. Cerita sejarah tentunya kamu ingin dapat menulis cerita sejarah yang menarik. Ide untuk menulis cerita sejarah bisa didapatkan dari berbagai sumber, antara lain dari pengalaman pribadi, melihat objek-objek yang menarik, membaca buku, ataupun dari cerita-cerita di sekitarmu. Teknik yang digunakan dalam menulis teks sejarah sangat beragam, mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling detail. Melalui materi berikut, kamu diperkenalkan dengan teknik menulis sejarah. Mencermati cerita sejarah, kalian bisa melihat bahwa sumber pengalaman dapat digunakan untuk menulis cerita sejarah berupa fiksi, baik berupa fiksi maupun fakta. Cerita sejarah dapat ditulis dengan menggunakan langkah-langkah yang berikut. Di sini ada 7 langkah yang harus kalian ketahui. Yang pertama, menentukan tema dan amanat yang akan disampaikan. Tema atau pokok persoalan dalam cerita yang akan disampaikan perlu ditentukan terlebih dahulu. Dengan menentukan tema, dapat diketahui pula amanat yang hendak disampaikan penulisnya. Jika tema dan amanat sudah ditentukan, cerita sejarah mulai dapat dibuat draftnya. Misalnya kalian ingin menulis cerita sejarah dengan tema dan amanat tentang pendidikan. Bagaimana kalian sekolah, bagaimana kalian memberi amanat kepada pembaca. Nah, jika sudah dapat tema dan amanatnya, kalian akan lebih mudah menuliskan sebuah cerita sejarah pribadi. Kemudian yang kedua, ada menetapkan sasaran pembaca. Pembaca yang berbeda menjadikan teknik penyampaian teks berbeda pula. Kosakata yang dipilih disesuaikan dengan tingkat pemahaman pembaca. Jika sasaran pembacanya anak-anak, tentunya penyampaian yang tepat adalah dengan menggunakan bahasa bergambar. Untuk remaja, gunakan kalimat-kalimat yang populer. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita akan menulis cerita sejarah untuk anak-anak, silakan banyak gambar dan berikan gambar-gambar yang menarik agar menarik para pembaca. Begitupun untuk para remaja atau dewasa, silakan kalian sesuaikan apa yang mereka butuhkan. Kita harus memberikan itu agar apa? Agar cerita yang kita tulis itu dapat dipahami oleh para pembaca. Yang ketiga, merancang peristiwa-peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk skema alur. Alurnya mau seperti apa? Nah, di sini peristiwa-peristiwa yang dimaksud adalah jika cerita berbentuk narasi fiksi, jika cerita berbentuk sejarah fakta, tentunya peristiwa itu langsung dianalisis menggunakan tahapan-tahapan yang runtut. Merancang peristiwa di sini dalam bentuk skema. Jadi mau seperti apa alurnya? Mau berbentuk fiksi kah atau mau berbentuk sejarah fakta kah? Kalau fakta kan berarti benar-benar sudah terjadi. Kalau fiksi kan berimajinasi seperti itu. Yang kelima ada memerinci peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa sebagai pendukung cerita. Maksudnya, peristiwa-peristiwa utama dijelaskan dengan bagian-bagian pendukung cerita. Dengan penjelasan itu, bagian-bagian pokok menjadi lebih detail. Jika perlu, contoh atau gambar-gambar penjelas juga dapat dicantumkan.
harus semerinci mungkin ya peristiwanya agar paham si pembaca itu. Kemudian yang keenam ada menyusun tokoh dan perwatakan, latar dan sudut pandang. Tokoh perlu ditentukan mulai dari pemberian nama tokoh, perwatakan, sampai dukungan cerita yang hendak ditampilkan. Latar waktu dan tempat juga menjadi pertimbangan. Sudut pandang dibuat untuk menyempurnakan cerita sejarah yang sedang dibuat. Nah, ini juga penting sekali ya, tokohnya mau siapa namanya, mau wataknya dia akan baik kah, antagonis kah, seperti itu, atau protagonis kah. Jadi harus kita tentukan. Kemudian yang ketujuh ada memahami ejaan bahasa Indonesia atau EBI dan menerapkannya ejaan memang harus dipahami oleh setiap penulis. Struktur kalimat dan penggunaan tanda baca juga mempengaruhi makna teks cerita. Kalimat yang berbelit-belit menjadikan teks susah untuk dipahami, yang pada akhirnya membuat pembaca bosan. Jika kalimat yang disusun menarik, teks akan menarik pembaca dan memudahkan pembaca memahaminya. Nah, ejaan bahasa Indonesia. Jadi bahasa ketika kita menulis itu jangan sampai berbelit-belit, jangan sampai membosankan para pembaca. Jangan sampai baru membaca setengah cerita kita sudah dilemparkan bukunya seperti itu, udah bosan gitu. Jangan sampai, jadi bahasanya harus menarik semenarik mungkin agar pembaca sampai selesai membaca cerita sejarah gitu. Yang kedelapan, menyusun kalimat-kalimat dalam bentuk paragraf. Kalimat-kalimat dari draft disusun menjadi sebuah paragraf. Tentunya paragraf yang sesuai dengan format cerita itu dapat berupa kalimat dengan sudut pandang tertentu, atau dapat pula dengan kalimat yang tidak langsung. Menyusun kalimat dalam bentuk paragraf, kalimat-kalimat dari draft disusun menjadi sebuah paragraf. Tentunya paragraf yang sesuai dengan format cerita. Ini salah penulisan ya. Format cerita itu dapat berupa kalimat langsung dengan sudut pandang tertentu atau dapat pula dengan kalimat yang tidak langsung. Ya. Kedelapan langkah tersebut dilengkapi dengan dengan kerangka-kerangka yang merupakan acuan bagi penulis pemula untuk belajar menulis teks, termasuk cerita sejarah. Nah, dari seperti tadi kita harus menyusun temanya mau apa, paragraf 1 mau seperti apa, paragraf 2 mau seperti apa. Nah, dengan seperti itu kita mengkotak-kotakan dengan ke-8 langkah tadi, diharapkan kalian dapat berlatih menulis cerita sejarah yang sederhana, baik fiksi maupun fakta. Nah, selanjutnya, menulis cerita sejarah atau menulis cerita sejarah pribadi menjadi hal yang penting untuk melatih diri menjadi penulis teks sejarah. Langkah awal yang dapat dilakukan antara lain dengan berlatih menulis catatan harian atau buku harian. Atau kalau bahasa zaman sekarang itu Dear Diary, tapi sekarang sudah banyaknya di status WA, status Facebook ya, seperti itu. Biografi, autobiografi, dan memoir. Yang pertama ada catatan atau buku harian. Tulisan jenis ini merekam kegiatan sehari-hari seseorang. Sifatnya sangat personal, dengan kata lain merupakan potret diri si penulis. Kata yang digunakan adalah aku atau saya. Tulisan ini bersumber dari pengalaman seseorang, tentu berbeda antara yang satu dengan yang lain. Melalui catatan harian, pengalaman itu dikonversi menjadi tulisan. Contohnya di sini ada Kambing Jantan, sebuah catatan harian pelajar karya Raditya Dika. Atau kalau kalian biasanya curhat tentang sahabat kalian, teman dekat kalian, orang tua kalian, atau sampai guru kalian. Misalnya hari ini
Sangat berbahagia karena hari ini saya mendapatkan nilai yang bagus dalam pembelajaran atau dalam pelajaran matematika yang biasanya saya mendapat nilai jelek seperti itu. Itu boleh bisa jadi catatan harian. Selanjutnya yang kedua itu yaitu ada biografi. Biografi merupakan tulisan yang berkisah mengenai kehidupan seseorang. Biografi berasal dari bahasa Yunani yaitu bios yang berarti hidup dan graphin yang berarti tulis. Secara sederhana, biografi mencatat perjalanan kehidupan seseorang. Biografi ditulis oleh orang lain jika perjalanan kehidupan ini ditulis oleh yang bersangkutan, itu dinamakan autobiografi. Biografi dapat berupa beberapa kalimat atau wacana atau teks ataupun buku. Biografi yang singkat menjelaskan fakta-fakta kehidupan seseorang serta pentingnya, sedangkan biografi panjang menjelaskan informasi-informasi penting, lebih mendetail serta ditulis dengan gaya cerita yang baik. Membaca sebuah biografi akan memperkaya wawasan. Selain itu, kehidupan tokoh yang dikisahkan dapat dijadikan teladan bagi pembacanya. Contohnya misalnya ada di sini Abdul Malik Karim Amrullah. Misalnya ada seseorang yang menulis mengenai biografi Abdul Malik Karim Amrullah, ya. Tanggal lahirnya harus tahu, meninggalnya di mana, karyanya apa, angkatan apa, penulis apa, orang tuanya siapa, kerabatnya siapa, selama hidupnya apa saja yang diraih atau apa saja yang sudah Abdul Malik jalani seperti itu. Nah, itu tentang namanya biografi, yang menulisnya itu orang lain ya. Biografi itu tentang hidup orang tapi yang menulisnya orang lain. Selanjutnya ada autobiografi. Biografi yang ditulis oleh diri sendiri dinamakan autobiografi. Misalnya saya akan menulis perjalanan hidup saya. Nah, itu namanya autobiografi. Ya. Kalau biografi saya menulis tapi tentang misalnya guru saya yang sudah almarhum. Nah, itu disebut dengan biografi. Berawal dari catatan harian, tulisan dikembangkan menjadi autobiografi. Jika catatan harian penceritaannya mengambil bentuk kronologis secara ketat dan di dalamnya tercantum tanggal, hari, bulan, tahun, dan bahkan jam, buku autobiografi lebih terbuka dan tidak seketat catatan harian. Tidak hanya tokoh yang menulis sendiri biografinya. Biasanya tokoh-tokoh terkenal yang menulis sendiri biografinya adalah tokoh yang memang menekuni dunia tulis-menulis atau menjadi penulis. Contohnya untuk Negeriku, sebuah autobiograf karya Muhammad Hatta, seperti itu. Yang terakhir ada memoir. Memoir disebut juga semi autobiografi. Memoir mencatat peristiwa masa lampau mengenai diri sendiri. Memoir menekankan pendapat, kesan, dan tanggapan pencerita terhadap peristiwa yang dialami dengan tokoh-tokoh lain. Memoir dibuat sebagai pengingat peristiwa yang dialami. Kejujuran atau keaslian cerita menjadi hal yang penting dalam karya ini. Contohnya Habibie dan Ainun karya B.J. Habibie. Jadi menulis dirinya sendiri tapi peristiwa dengan tokoh lain. Ya, kalau autobiografi tadi menuliskan cerita sendirinya. Seperti itu. Terima kasih dan jangan lupa silahkan kalian tulis. Minggu depan kita akan ulangan harian. Ya, ulangan hariannya seperti apa? Nanti Ibu share ke grup kelas kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.